Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan mencoba memberikan rekomendasi ya untuk esok hari di tanggal 22 Februari hingga 23 Februari ya. Jadi rekomendasinya untuk 2 hari kita bisa lihat nanti apakah adanya tren penurunan atau kenaikan. Sebelumnya saya sudah menceritakan tentang IHSG ya di video sebelumnya, jadi nanti bagi teman-teman yang pengen tahu tentang IHSG bisa dilihat di video sebelumnya apakah IHSG akan ada kenaikan atau penurunan. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa rekomendasi untuk hari ini, sekaligus ada permintaan dari teman-teman kita yang nanyain terkait Pure dan PPRO ya. Nah, nanti kita akan coba melakukan ini ya, melakukan analisanya terkait dua saham itu. Selanjutnya kita coba ini dulu ya, analisis buat saham rekomendasi kita di hari Senin dan Selasa esok. Yang pertama ada Sen. Sen kemarin di hari Jumat ditutup ada kenaikan 3,03%. Kita bisa lihat di sini Sen membentuk candle yang memungkinkan untuk adanya kenaikan ya. Ini buat Sen. Terus kita bisa lihat kemarin banyak yang akumulasi ya, jadi kemungkinan besar buat Sen bisa up besar ya untuk esok hari. Terus berdasarkan MACD dia udah lama berada di atas MA5 dan MA20, dia udah lama berada di atas garis MA20. Terus berdasarkan FIB kita bisa lihat di sini dia berada di bawah 0,5 dan di atas 0,382, jadi ada masih berpeluang tinggi untuk Sen bisa naik. Ini buat Sen berdasarkan FIB. Berdasarkan MACD kita bisa lihat sebenarnya adanya mulainya tren kenaikan. Terus di garisnya juga ada tren kenaikan, jadi berpeluang besar untuk adanya kenaikan buat Sen. Terus berdasarkan MA50 dan MA60 tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi berdasarkan BB sedikit agak udah mulai ke atas, tapi masih berpeluang bisa naik walaupun akumulasinya cukup banyak ya di sini. Jadi bisa besok diperhatikan di sekitaran harga ini ya 177. Mungkin agak diperhatikan lebih ke atasnya berapa. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan bagi teman-teman untuk memiliki Sen. Terus selanjutnya berdasarkan stokastik bisa kita lihat adanya tren kenaikan. Garis birunya udah mulai naik lagi, garis merahnya turun. Sama berdasarkan CCI juga adanya tren kenaikan. Jadi saya ngelihat buat Sen 1 atau 2 hari ke depan masih bisa adanya tren kenaikan. Oke, yang kedua ada Telkom. Kita lihat berdasarkan MA5 dan MA20, MA5 nya masih di bawah tapi sudah mau mencoba naik ke atas, dan MA20 udah terjun ke bawah. Kita bisa lihat kemarin dia naik 0,94, dan berdasarkan MACD dia adanya tren kenaikan, dan MA yang garis warna birunya akan coba untuk naik ke daerah MA ini ya, naik ke daerah
garis merahnya. Berdasarkan VIP seperti apa, kita bisa lihat dia berada di atas 0,236. Kemungkinan besar buat naik sangat besar ya buat Telkom. Kita coba lihat berdasarkan BB. Nah, di sini unitnya MA50, MA60-nya masih berada di atas ya. Berarti kemungkinan besar buat Telkom dia akan coba untuk naik ke atas ya. Kalau dilihat dari trennya benar adanya tren penurunan, tapi dari EMA-nya juga sideways ya. Jadi saya ngeliat 1 atau 2 hari ke depan berpeluang besar untuk bisa adanya kenaikan, karena dia masih belum bisa menyentuh garis middle dari BB-nya ini ya. Dan ini yang harus dikejar oleh si Telkom supaya dia bisa naik ke 3250. Itu berdasarkan BB. Kita coba lihat berdasarkan stokastik. Kita bisa lihat bahwa besok kemungkinan besar garis biru akan naik lagi ke atas ya, akan naik lagi ke atas. Jadi garis merahnya akan turun. Kemungkinan besar ini sangat adanya tren kenaikan buat Telkom besok hari. Berdasarkan CCI juga ya, adanya tren kenaikan untuk Telkom. Oke, selanjutnya ada MDKA. MDKA berdasarkan MA5 ada di atas, MA20 di bawah. Di sini kita lihat adanya kenaikan ya untuk MDKA. Walaupun di sini ada tren penurunan, tapi kita bisa lihat adanya akumulasi ya. Sudah mulai adanya akumulasi. Jadi bagi teman-teman mungkin bisa menjadi perhatian untuk MDKA besok. Berdasarkan analisa kita bisa lihat adanya tren kenaikan. Terus berdasarkan MACD juga adanya tren kenaikan buat MDKA. Di sini kita bisa lihat juga. Ini berdasarkan MDKA ya. Berdasarkan Fibonacci-nya belum ya. Kita coba lihat Fibonacci-nya. Dia udah di atas 0,5 ini ya. Berdasarkan Fibonacci dia masih berada di daerah ini ya, di daerah di atas 0,5, dan kemungkinan besok dia akan coba up ke daerah 2660. Jadi sangat berpeluang buat MDKA bisa up. Berdasarkan BB kita coba lihat. Berdasarkan BB dia masih berada di atas garis middle dan masih berpeluang sampai harga 2740 sebelum dia akan turun ya. Jadi masih ada berpeluang untuk MDKA. Terus berdasarkan stokastik garis birunya udah di atas, jadi kemungkinan besar akan adanya kenaikan. Berdasarkan CCI dia adanya tren penurunan kemarin karena emang turun ya kemarin ya. Jadi kemungkinan besok akan adanya kenaikan juga berpeluang ya, walaupun kelihatan trennya untuk awal dia turun gitu ya. Ini rekomendasi untuk 3 saham yang akan saya berikan di esok hari. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas terkait saham yang ada teman-teman menyampaikan untuk kita dianalisa ya di kolom komentar kemarin. Yang pertama ada PPRO. Bagaimana PPRO kedepannya kita coba lihat. Berdasarkan MA5 sebenarnya dia udah ada kenaikan ya untuk PPRO. Terus tapi dia masih sideways di daerah 0 sampai 0,236 untuk Fibonacci-nya. Terus berdasarkan MACD sebenarnya dia tuh ada sedikit tren penurunan, tapi ini masih ragu ya sebenarnya. Kemungkinan juga bisa mengalami penurunan. Kalau saya ngelihat, kalau berdasarkan Fibonacci berarti
resistennya yang bisa diambil adalah besok kalau dia naik lebih dari 82 itu kemungkinan dia akan coba up ya, coba up. Tapi kalau misalnya dia turun, kemungkinan besar dia turun paling jauh kalau dilihat ada di harga 67 ini ya, di harga 67 ini ya. Jadi tapi saya ngelihatnya nggak mungkin sampai harga 67, tapi di sekitaran sinilah, di middle-nya, ataupun dia besok bisa naik ya. Ini berdasarkan MACD, MA, sama Fibonacci. Tapi kalau berdasarkan BB, Bollinger Bands, kita bisa lihat sebenarnya emang adanya tren penurunan ya. Terus berdasarkan MA50 dan MA60, MA60 masih ada sedikit ada kenaikan, tapi MA50 udah mulai turun ya gitu kan. Nah, kemungkinan ada peluang untuk bisa kenaikan untuk PPRO. Tapi kita bisa lihat di sini orang yang ingin memiliki PPRO itu sedikit ya, jadi nggak terlalu banyak. Berdasarkan analisis BB ini, dia sudah keluar dari middle, sebenarnya harusnya ini dia turun lagi. Kalau saya ngelihat kemungkinan kecil ya untuk dia turun, tapi masih bisa dia melakukan kenaikan, bisa di sampai 88 dan di sini 71. Apalagi seingat saya nggak salah itu saham-saham properti kemungkinan minggu depan juga akan ada isu-isu kenaikan ya. Berdasarkan stokastik, kemungkinan ada tren penurunan untuk stokastik, tapi kita bisa lihat kemungkinan kalau dari stokastik ada indikator penurunan ya, tergantung ya besok ya seperti apa, karena indikator juga belum tentu benar ya. Dan dari stokastik menyampaikan kemungkinan besok akan turun gitu. Berdasarkan CCI sideways ya, jadi dia masih sideways. Kemungkinan kalau dia bisa ngelewatin harga 82, saya rasa ini dimulainya adanya tren untuk kenaikan. Cuman untuk PPRO ini minatnya ya, saya ngelihatnya minat orang untuk memiliki PPRO ini nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya ada isu SWF itu kemungkinan saya ngelihatnya ada kenaikan untuk PPRO. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Pure. Pure berdasarkan MA5 dan MA20 masih memang ada tren penurunan. Berdasarkan Fibonacci sebenarnya hampir ya ini ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya di harga 154 ya, kemungkinan ada di harga 154 dia bisa naik lagi, ataupun sebenarnya dia besok sudah mulai ada tren kenaikan. Ini berdasarkan Fibonacci, ataupun dia kemungkinan akan ada koreksi tipis ya. Dan saya ngelihat harga paling bawah kayaknya masih ada di sekitaran 154 untuk berdasarkan Fibonacci ya. Ini bisa kita lihat tren penurunan ya. Berdasarkan MACD sebenarnya dia udah ada tren kenaikan, tapi kenaikannya nggak terlalu besar ya. Dan bisa kita lihat di sini volumenya juga sudah banyak yang ini ya, distribusi ya sebenarnya ini ya. Terus berdasarkan trennya ada sedikit tren penurunan ya, akan ada tren penurunan. Garis biru sama garis merahnya masih ini ya, masih sama, jadi belum bisa terlalu terlihat untuk Pure ini seperti apa. Atau bisa saja dia bisa up besok ya, itu belum kelihatan dari ininya ya, dari indikatornya. Berdasarkan MA 50 dan 60 bisa kita lihat MA 50 dan MA 60 nya udah turun ya, berarti
ada ini ada apa namanya sinyal nih buat teman-teman, wih beli dong gitu. Jadi udah ada sinyal untuk adanya kenaikan untuk Pure ini. Di sini kita bisa lihat sebenarnya Pure ini masih di bawah middle-nya ya. Jadi dia belum bisa naik lagi daerah middle-nya, tapi ini cukup lumayan banyak ya peminatnya daripada PPRO tadi gitu. Nah, kemungkinan harga ya di kisaran 150-an ini ya, sama kayak Fibonacci tadi, jadi kemungkinan harga di kisaran itu. Berdasarkan stokastik dia bilang bahwa kemungkinan akan ada penurunan ya, kemungkinan ya, tapi ini semua hanya indikator, jadi masih bisa menjadi bahan pertimbangan. Terus berdasarkan CCI emang iya ya ada tren penurunan. Nah, saya ngelihat bahwa berdasarkan ini, kalau misalnya banyak peminatnya juga, saya ngelihat bahwa Pure ini akan ada sedikit kenaikan untuk minggu depan ya, kalau saya lihat ya, karena harusnya dia mantul ke atas, dan itu belum diketahui apakah besok pasar akan lebih banyak melihat Pure ini atau seperti apa. Itu analisa dari saya. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang pengen coba diskusikan juga boleh, pengen ada yang dianalisa juga boleh, kita diskusi bareng-bareng. Terus jangan lupa untuk subscribe, share, and like ya. Dan harapan saya adalah kita bisa belajar banyak dari dunia saham ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.